Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Harus itu wajib ya. Baik dan sehat, Masya Allah. Alhamdulillah pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa kembali bersama saya Ranti Putria dalam acara Mutiara Kolbu. Dan pemirsa, pada petang hari ini kita sudah ditemani oleh ibu-ibu dari kelompok Tahsin Al-Hijrah ya. Nah, sebelum kita mulai, coba dulu kita bertanya dulu siapa yang kira-kira bisa bercerita tentang kelompok Tahsin Al-Hijrah ini. Siapa? Bunda Titi atau siapa? Bunda Titi ya. Oke, Bunda Titi sebagai apa di sini? Ketua? Enggak, kami semuanya betul-betul anggota. Oh, tidak ada kepengurusan ketua dan lain-lain? Enggak Oh, Masya Allah. Bunda, cerita sedikit dong tentang kelompok Tahsin Al-Hijrah. Jadi begini nanti di RT kami itu kan, di Masjid Al-Hijrah itu, jadi beberapa bulan yang lalu dibentuklah untuk belajar ngaji ya Pak Ustadz ya, Tahsin itu, yang dimulai oleh beberapa orang. Dan betul-betul kami itu udah tua semua gitu kan. Tapi semangatnya itu Pak Ustadz, alhamdulillah sampai detik ini kan kami itu ada ujian ya. Jadi ada buku 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang itu udah 2 malam kemarin, malam Selasa dan Rabu udah masuk ke Al-Qur'an. Alhamdulillah gitu kan. Anggotanya ada berapa, Bun? Yang kami itu ada berapa ya udah sekitar? 8 ya, 8 orang. Nah, ada 3 kelompok. Jadi kami ini kelompok yang nomor 2 dibentuk gitu kan. Kalau yang kelompok pertama itu memang usianya memang udah tua semua gitu kan. Di atas 60 ya. Di atas 60. Kalau kami ini rata-rata 50 ke atas. 17. Baik, terima kasih Bunda. Ini pemirsa bisa menjadi inspirasi juga ya. Ternyata dengan usia yang mungkin cukup bukan tua ya kali ya, sudah ibu-ibu semua dewasa, gitu ya, sudah dewasa begitu. Tapi memang semangatnya untuk belajar tahsin itu masih sangat luar biasa sekali dan masih juga antusias sekali. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kita, apalagi bagi para pemirsa yang masih muda-muda ya. Ini harus lebih rajin lagi dan lebih semangat lagi ya Bun ya. Ya pemirsa, dan juga pada petang hari ini dalam acara Mutiara Kolbu saya juga sudah mengundang Bapak Ustadz Zulfahmi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Kita hari ini akan berbicara tentang apa nih Pak Ustadz? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah nanti Pak Ustadz akan tausiah dulu ya. Dan nanti setelah tausiah baru nanti kita akan membuka untuk tanya jawab kepada audiens kita pada petang hari ini. Nah kami persilahkan dulu Pak Ustadz untuk tausiah hari ini, silakan. Baik, itu yang umarannya ya? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Nah, para pemirsa TVRI dimanapun berada, muslim muslimat tentunya khusus dalam acara Silaman Kolbu. Ya. Silaman Kolbu ya? Ya, Kolbu, Mutiara Kolbu. Juga hari ini kita ditemani oleh moderator tercantik kita insyaallah. Masya Allah, amin. Hatinya cantik. Hatinya, ya fisiknya juga pusingnya cantik, semua insyaallah. Lahir dan batin. Amin. Sama ibu-ibu juga yang tadi katanya 50 tahun tapi kalau saya lihat. Wah, ini luar biasa, 25 nih. 25 tahun. 17. Pertama sekali saya mengajak mari sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan Allah kepada kelompoknya hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salat dan salam tentunya ke hariban Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua
umat Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Tema kita hari ini adalah berkaitan tentang Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, itu temanya Bu ya. Nah, Ibu udah tahu temanya. Oh, Ibu banyak pertanyaan Sudah dapat bocoran kayaknya ya. Bocoran ini. Oh, iya, jadi insya Allah nanti bisa sharing. Kita sharing ya. Iya, sharing kita. Tentang bagaimana sungguhnya hamba-hamba Allah ini ya, orang-orang yang sabar senantiasa bersama Allah, orang-orang yang senantiasa bersabar. Baik Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, kita dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya tidak akan pernah lepas luput dari yang namanya musibah, ya kan? Ya. Terkadang musibah itu adalah bentuknya kehilangan keluarga kita, itu musibah, meninggal dunia, kehilangan harta, orang-orang yang kita cintai, kehilangan jabatan kita, atau musibah yang lain, ya kan? Malapetaka, musibah dan sebagainya, itu adalah ujian Allah. Nah, itu ada dua bentuknya. Yang pertama itu bisa sifatnya adalah ujian, kalau orang dapat musibah itu. Pertama ada bisa sifatnya ujian untuk melihat di antara seorang hamba itu pantas, layak atau tidaknya naik pangkat. Kan dikasih ujian. Kasih ujian yang bermacam-macam. Naik kelas tadi. gitu ya, naik kelas. Ustaz? Ada juga bentuknya musibah yang Allah berikan itu sifatnya istidraj. Jadi siksaan yang tertunda. Iya. Nanti dia akan mendapatkan siksaan itu di padang mahsyarnya Allah. Tapi di dunia sudah diawali nama istidraj. Iya. Sebenarnya seperti orang punya jabatan tuh Pak, Bu. Ya. Kalau dia umpamanya jabatannya membuat dia angkuh, sombong, semakin jauh dari Allah, berarti itu istidraj namanya. Istidraj. Jadi nikmat sebenarnya itu harta, pangkat dia dapat. Iya. Tetapi tidak bisa membuat dia semakin dekat dengan Allah. Semakin sombong, punya kekuasaan tetapi disalahgunakan, umpama ya. Iya. Aja itu kan sudah digambarkan ya sejak zaman para nabi, para sahabat dulu. Orang terhebat itu dulu, contoh Fir'aun itu, dia sampai-sampai ngaku diri Tuhan itu. Dia kan raja di raja itu. Kayanya, kekuasaannya, ilmunya, boleh dikatakan semuanya ada ya, gitu ya semua Pak dia Ustadz punya. ya? Tapi karena dia sombong tadi, hancur, lenyap. Maka kita tidak boleh sombong. Maka kita ini tadi bisa jadi ada apapun yang diberikan Allah kepada kita, ya itu adalah atas izin dan kehendak Allah, dan Allah tidak pernah menutup mata dari itu, dan itu atas sepengetahuan Allah. Jangan kita merasa ini Allah kok sama saya baik yang kena musibah terus. Ya. Tetangga saya sebelah kok tidak ada musibah, enak-enak aja, kalem aja. Hidupnya macam ini tidak ada musibah, rukun-rukun kalem aja, tidak ada ujiannya katanya. Berarti kita ini yang lagi diuji oleh Allah. Kadang-kadang kita dalam keluarga kita, kemarin baru ninggal orang tua kita, seminggu kemudian nyusul mak kita, kan banyak kejadian gitu. Iya. Itu apa namanya? Musibah kan? Kalau sabar gimana katanya? Kalau sabar berarti itu benar sabarnya tapi ya. Bukan sabar manipulasi gitu. Sabar Bu ya, iya Bapak ninggal ya. Sabar, iya sabar saya ini. Tidak bisa di lisan bae sabar, di dalam hati ngerutu. Iya. Dalam hati ngerutu. Wih kenapa saya terus? Kenapa cuma saya yang dapat musibah ini? Nah ini bertanda bahwasanya adalah bahwa kita ini dalam kehidupan ini tak akan pernah luput dari yang namanya ujian. Jadi gimana kita menyikapinya itu? Jadi kembali kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 59 telah menjelaskan kepada kita apapun yang kita hadapi itu atas izin Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Jadi segala sesuatu apapun bentuknya itu yang gaib-gaib itu namanya itu kan masalah ini kesabaran seseorang. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, baik sifatnya ujian atau apalah itu namanya, itu kan atas izin Allah dan sudah tercatat di lauhnya Allah, Lauhil Mahfuz. Jadi kita harus tahu, karena itu
kita sudah mengerti dan sudah paham betul itu murni dari Allah. Ini bagi orang-orang beriman, dia memahami seperti itu ya kan. Kalau orang tidak punya iman ya apa yang tergerak terpikir bahkan berburuk sangka kan pada Allah. Seperti tadi kan. Langsung yang muncul adalah buruk sangka kepada Allah. Jadi kita dalam hal ini kita membaca sebuah ayat Al-Quran itu kan, bahwasanya segala sesuatu itu atas izin Allah. Bahkan katanya adalah yang alamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui segala apa yang ada di darat dan di lautan, atas izin Allah semua itu pergerakannya. Artinya kita ini tak pernah luput dari penilikan Allah, kekuasaan Allah. Maka segala suatu ujian, musibah yang menimpa kita, tidak ada cara lain, bersabar. Karena kata dalam hadis kudusi disampaikan, kalau seandainya seorang hamba itu diuji, lam yashkur ala na'mai, orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala balai, dan tidak mau sabar atas ujian, cobaan, musibah yang aku berikan. Apa kata Allah? Fal yakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Silakan kamu keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Nah ibu, oh ini orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau sabar, diusir dari kolong langit. Iya. Kolong langit siapa punya, Bu? Allah. Nah diusir dari kolong langit, pindah kolong mana? Oh ibu diusir dari rumah, pindah ke rumah Masih lain. bisa ya Pak Ustadz ya? Diusir dari mana-mana bisa. Tapi Kalau Allah ini mau kemana murka, kita? diusir dari kolong langit Allah. Kalau tidak mau sabar, tidak bersyukur, diusir nian kita. Allah murka kepada orang-orang yang tidak bisa bersyukur dan tidak mau bersabar. Nah itu pengantarnya kira-kira di awal mukadimah. Di awal mukadimahnya Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak. Pengantar yang kita lanjutkan. Ya, baik. Ya baik pemirsa, ini kita sudah mendengarkan tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Zulfahmi terkait tema kita yaitu Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah kita akan membuka untuk tanya jawab ya Pak Ustadz ya. Tapi kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.